Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas contoh soal dari materi differentiation atau lebih tepatnya application of differentiation. Di sini sudah Koko siapin dua soal yang akan coba Koko bahas. Sama seperti video-video sebelumnya, kalian boleh coba kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang Koko sediakan di sini. Nanti tinggal dicocokin. Jawaban yang kalian dapat itu sama atau enggak dengan jawaban yang Koko dapat. Sebelum kita langsung kerjain, bagi kalian semua yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko bikin video-video pembahasan soal-soal dari materi yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Soalnya pendek banget. Dia hanya bilang, carilah titik X, Y. Jadi kita diminta untuk mencari suatu titik X, Y. Titik ini ada di kurva root X. Jadi poin ini ada di kurva akar X. That is nearest, yang paling dekat dengan titik 4,0. Jadi ceritanya adalah kita ingin mencari suatu koordinat yang terletak di kurva Y sama dengan akar X yang jaraknya paling dekat dengan titik 4,0. Karena Koko belum tahu poin yang dia maksud apa, Koko akan misalkan suatu poin itu terletak di kurva. Jadi kalau Koko tulis di sini, let katakanlah XO, YO lies on the curve y equals to root x. Nah, supaya kita nggak main dengan dua variabel, Koko akan substitusikan dulu. Ketika x-nya itu xo, y-nya yo. Jadi Koko akan dapat yo equals to root xo. Dan dengan demikian kita hanya bermain dengan satu variabel. Jadi koordinat yang tadi Koko maksud, Koko boleh ganti menjadi xo, root xo. Yo-nya adalah root xo. Jadi koordinat ini bisa berubah menjadi ini. Xo, root xo. Nah, karena kita ingin mencari jarak paling dekat, kita ingin mencari distance atau jarak, Koko akan cari formula atau Koko akan gunakan formula distance between two point untuk mendapatkan jarak tersebut. Jarak antar titik ini dan titik 4,0 kita bisa cari menggunakan formula distance. Koko anggap distance itu d. Jadi d square itu adalah formulanya dulu ya. X2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Dan d square equals to, anggap aja yang variabelnya 2 itu yang ini. Variabel pertamanya 4,0. Jadi x2-nya adalah xo minus 4 square plus y2. Y2-nya berarti root xo minus 0 square. Root xo minus 0 square. Dengan kata lain, distance square Koko ketemu. Distance square-nya adalah kalau kita kuadratin ya. XO kuadrat dikurang 8XO plus 16 ditambah XO. Dengan kata lain lagi, D square-nya itu adalah XO square minus 7XO plus 16. Nah, ketika kita mau mencari distance atau jarak yang paling kecil, kita bisa gunakan turunan. Turunan sama dengan 0. Karena turunan itulah yang nantinya akan memberikan kemungkinan maksimum atau minimum point. Jadi kita turunkan dulu. Nah, waktu kita mau turunkan, saran Koko nggak perlu dijadiin d equals to square root. Karena nanti jadinya susah kalau kalian jadiin akar. Bisa sih, cuman lebih panjang aja. Nah, kalau nggak mau jadiin akar, kita langsung turunkan. Jadi ini kita akan turunkan terhadap x. D dx. Ini simbol turunan ya. Jadi d di sini beda dengan d di sana.
D yang ada di sini adalah kuadrat. D di sini adalah simbol turunan. Waktu Koko turunkan D square terhadap X, kita turunkan seperti biasa, tapi ditambah dengan D di dx. Mungkin Koko ganti ya simbolnya supaya nggak bingung. Koko ganti aja distance ini jangan pakai D, tapi pakai apa ya? Misalnya pakai P deh. P ini menyatakan distance. Nah, jadi waktu kita turunkan P square, hasil turunannya adalah 2P dP dx. Karena kita menurunkan variabel yang berbeda. Jadi P square kalau diturunkan terhadap X, jadinya 2P dP dx. XO di sini ya. Kemudian turunan XO square itu adalah 2XO. Turunan dari 7, XO adalah negative 7. Nah, untuk memberikan kemungkinan nearest distance atau jarak terdekat, turunan pertamanya harus bernilai 0. Jadi turunan pertama harus bernilai 0. dP dxO equals to 0. Dengan kata lain, Koko akan dapat 0 equals to, ganti ke sana deh ya, supaya nggak bingung. 2P times 0 equals to 2XO minus 7. Dengan demikian, 0 equals to 2XO minus 7. Maka XO-nya Koko dapat 7/2. Setelah XO-nya ketemu, untuk cari YO-nya bukan hal yang susah. Tinggal substitusikan ke sana. Dengan demikian kita akan dapat YO itu adalah akar dari XO, yaitu 7/2. Kalau mau dirasionalin boleh, enggak pun Koko rasa enggak masalah. Akar 7/2 itu adalah 1/2 akar 14. Dengan demikian, poin yang menghasilkan jarak terdekat itu adalah 7/2, 1/2 akar 14. Itulah jawaban untuk bagian pertama. Kita lanjutin ke bagian kedua atau soal kedua. Silakan dicoba terlebih dahulu, boleh dicoret-coret terlebih dahulu. Kemudian kalau udah dapat jawabannya atau bingung, silakan lihat pembahasan Koko. Jadi di nomor 2 ini ceritanya dia bilang, if you fit the largest possible cone, kalau kita menempatkan atau memasukkan suatu cone ke dalam suatu constant volume sphere, ke dalam suatu lingkaran yang volumenya konstan, what fraction of the volume of the sphere is occupied by the cone? Berapa bagian dari volume bola, tadi bola ya bukan lingkaran, berapa bagian dari volume bola yang ditempati atau yang diisi oleh kerucut atau cone tersebut. Jadi kita ingin memasukkan largest possible cone ke dalam constant volume sphere. Pertanyaannya, berapa bagiankah volume dari bola yang ditempati oleh cone tersebut? Untuk jawab soal ini, ada baiknya kalau kita ilustrasikan terlebih dahulu. Koko sudah sempat gambar kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya bola, di dalamnya Koko akan masukin suatu kerucut atau cone. Kita ingin mencari volume yang paling besar dari cone ini berapa. Karena kita ingin mencari volume terbesar, maka Koko perlu informasi atau persamaan dari volume itu. Jadi yang sekarang Koko akan fokuskan dulu adalah apa sih fungsi persamaan dari volume kerucut tersebut. Karena di sini nggak ada variabel apapun, Koko akan tambahkan variabelnya sendiri. Jadi jari-jari lingkaran Koko anggap R gede. Ini jari-jari lingkaran. Ini juga jari-jari lingkaran. Kemudian jari-jari kerucut Koko akan anggap R kecil. Jari-jari kerucutnya R kecil. Nah, kemudian setelah kita dapat R besar di sana dan R kecil di sana, kita bisa ketemu tingginya. Kita bisa ketemu tinggi. Tinggi kita bisa cari dengan Pythagoras.
Jadi kalau Koko cari tingginya, Koko tulis di sini aja. Akar dari R kuadrat minus R kuadrat. Perhatikan simbol R-nya ya, R-nya beda. Akar dari R kuadrat minus R kuadrat. Nah, setelah kita dapat variabel-variabel yang Koko bikin sendiri di sana, kita bisa ketemu volume dari kerucut tersebut. Volume dari kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat H. Sepertiga pi R kuadrat H. Setelah kita dapat sepertiga pi R kuadrat H, H-nya Koko akan ganti dengan R ditambah akar dari R kuadrat min R kuadrat. Karena inilah ketinggian dari kerucutnya. Ini jari-jari kerucut, itu ketinggian kerucut. Dengan kata lain, volumenya itu adalah sepertiga pi R kuadrat kali dengan H. H-nya yang tadi Koko bilang. H-nya adalah R ditambah akar. R kapital ditambah akar dari R kuadrat minus R kecil kuadrat. Ini volume dari kerucut. Jadi V di sini volume kerucut. Setelah kita dapat volume kerucut, kita akan turunkan. Nah, waktu kita akan turunkan terhadap variabel R kecil. Kenapa terhadap variabel R kecil? Karena bola memiliki constant volume. Kalau volume dari bolanya constant, aku tulis di sini, volume dari sphere itu constant. Volume dari bola kan 4/3 pi R pangkat 3. Ketika volumenya constant, berarti R-nya juga pasti constant. Sehingga yang berubah itu adalah R kecilnya. Cone yang kita akan tempatkan di dalam sini. Jadi R kecil inilah yang berubah. Maka waktu kita turunkan, kita akan turunkan terhadap variabel R kecil. Sebelum Koko turunin, mungkin ada baiknya Koko kali masuk terlebih dahulu. Supaya lebih mudah. V sama dengan sepertiga pi R kuadrat ditambah sepertiga pi R kuadrat akar R kapital kuadrat dikurang R kuadrat. Baru kita turunkan terhadap R kecil. D dr. Turunan dari V ya dV dr. Turunkan terhadap R kecil ya. Jadi jangan pusing dengan variabel R gede. Fokus ke R kecilnya aja. Turunan dari R kuadrat adalah 2R. Maka Koko akan dapat 2/3 pi R. Turunan R kuadrat ya. 2R. Koko langsung atur bentuknya. Bagian kedua kita harus turunkan pakai product rule atau U kali V. Untuk U-nya Koko akan anggap sepertiga pi R kuadrat. Jadi sepertiga pi R kuadratnya U, sedangkan akar bla 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 itu V. Kalau kita turunkan, U aksennya adalah 2/3 pi R kali V. V-nya adalah akar. R square minus R square tambah U 1/3 pi R square kali V aksen. Turunan dari bentuk akar ini. Turunan dari bentuk akar itu adalah pangkat kali ke depan. Bayangkan dia pangkat setengah ya. Pangkat kali ke depan. Pangkatnya Koko kurang 1. Setengah kurang 1 min setengah. Kali turunan dalam. Turunan dalamnya adalah min 2R. Min 2R sama dengan 0. Karena turunan pertama harus sama dengan 0 ketika kita ingin mencari volume paling besar. Nah, kelihatannya agak ribet persamaannya. Kita coret dulu apa yang bisa disederhanakan supaya nggak terlalu bingung nantinya. Jadi semua per 3 sama pi-nya Koko boleh coret. Ini per 3 pi juga coret. Ini juga sama. Jadi semuanya habis. Pi over 3-nya. Setiap suku ada R, kita boleh coret. Setiap suku ada R, kita boleh coret. Jadi R ini juga dibuang 1. Ini juga dibuang 1. Ini ada 1 R di sini, kita buang.
Kemudian 2 ini juga kita coret. 2 sama 2. Setelah Koko sederhanakan, Koko akan dapat 2R dari sini ya, 2R gede tambah 2 akar R square minus R square. Terus bagian ini kalau kita teliti ada sisa R1 di sini sama R1 di sini. Tapi ada tanda minus. Jadi minus R square over square root. Koko jadiin root lagi supaya bentuknya lebih enak dilihat. Over square root R square minus R square equals to 0. Itulah hasil kita. Nah, kita akan cari berapa R kecilnya dari persamaan ini. Dan tentu saja jawabannya nanti pasti in terms of R besar. Koko akan kalikan semuanya dengan akarnya, supaya bisa disederhanakan sedikit. Kali dengan akar R kuadrat min R kuadrat. Kita akan dapat 2R akar R square minus R square plus 2R square minus 2R square. Akar sama akar ya, jadi rootnya hilang. Kemudian 2-nya Koko kaliin masuk. Minus R square equals to 0. Semua yang tidak ada akar pindahin ke sebelah kanan, kemudian kita akan kuadratin. Jadi Koko akan dapat 2R root R square minus R square equals to 3R square minus 2R square. Kemudian kita kuadratin kedua sisi. Jadi ini hanya manipulasi aljabar. Setelah kita kuadratin, kita akan dapat 4R kuadrat kali R kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan bagian sebelah kanan Koko coba langsung kuadratin. Dapatnya 9R pangkat 4 dikurang 2 kali 3R kuadrat kali min 2. 4, 12. R square tambah 4R4. Kaliin masuk sisi sebelah kanan, jadi 4R4 minus 4R square. R square equals to 9R4 minus 12R square plus 4R4. Lagi-lagi bagian ini bisa habis. Bakal jadi 0. Kemudian Koko akan dapat 9R kecil pangkat 4 sama dengan 9R kecil pangkat 4 sama dengan, pindah ruasin ya, min 12-nya pindahin ke sana. Plus 12 min 4 jadinya plus 8. R square sama R4-nya bisa disimplify, ini bisa habis. Di sana sisa 2. Dengan demikian, Koko bisa ketemu R kecilnya berapa? 8R kuadrat per 9. Ini adalah R square kecil. Dengan kata lain, R-nya akar dari bentuk itu. Oh, ini ada kuadrat, sorry. Kalau diakarin, 2 akar 2 per 3 R gede. Inilah jari-jari dari cone, supaya cone-nya itu paling gede di dalam lingkaran, di dalam bola tersebut. Koko nggak teliti nilai-nilai lain ya, ada nilai minus, plus minus, semuanya Koko nggak lihat. Kenapa Koko nggak lihat? Karena R pasti positif, jadi nggak mungkin yang minus yang diambil. Nah, begitu Koko sudah tahu, inilah R supaya volumenya maksimum, kita bisa dapat volume dari cone. Balikin lagi ke persamaannya. Koko hitung di sini aja. Volume dari cone ini adalah yang tadi ya, sepertiga pi R kuadrat H. R kuadrat H. H-nya kita bisa dapat. Karena R kecilnya kita tahu. R kecilnya tadi adalah 2 akar 2 per 3. Kalau Koko hitung, 1 dikurang 2 akar 2 per 3 kuadrat. Kita dapat 1/9, ternyata tinggi ini adalah 1/3. Jadi R kecilnya kalian masukin ke sini. Masukin ke sini. Kalau kalian hitung nanti, ternyata bagian yang pendek itu adalah 1/3
R kapital. Berarti tingginya adalah 1/3 ditambah 1, yaitu 4/3. Jadi volume dari cone-nya 1/3 pi R kecil kuadrat. R kecilnya kita ganti dengan ini. 8/9 R gede kuadrat. Kali 8/9 R kapital kuadrat. Dikali H. H-nya yang tadi. R ditambah 1/3, yaitu 4/3. Coret yang bisa dicoret. Sepertinya nggak ada. Berarti 32/81 R pangkat 3. Itulah volume cone yang paling besar. Pertanyaannya, volume cone ini berapa bagian dari volume dari bola? Jadi dia tanya perbandingan atau berapa bagian volume cone ini dari volume bola. Ya kita tinggal bagiin aja. Jadi volume cone dibagi volume bola ini adalah 32/81. Oh, ada pi-nya ya. Pi-nya Koko lupa. Pi R cube dibagi dengan 4/3 pi R cube. Variabelnya hilang semua. Jadi nggak ada hubungan dengan variabel itu. Dari awal dia nggak kasih kita variabel. Jadi at the end variabelnya harus hilang. Kalau dihitung Koko dapat 8/27. Artinya, kerucutnya menempati 8/27 bagian dari bola. Itulah jawaban untuk soal kedua yang udah Koko siapin di sini. Nah, Koko selesai sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Koko benar-benar berharap apa yang Koko bahas bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like atau di share video ini ke teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi di video berikutnya.